Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Wirayuda Pratama dengan NIM 20055571013 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Udayana, angkatan 20. Jadi di sini saya akan coba menjawab atau menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah simulasi komputer dengan menggunakan aplikasi PowerSim. Baiklah, marilah kita langsung melihat soalnya. Ya, berikut merupakan soal pertama yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah simulasi komputer. Seorang wanita bernama Permata ingin melakukan deposito untuk membeli rumah di masa mendatang. Permata ingin melakukan deposito awal sebesar 100 juta rupiah dikali NIM akhir plus 1. Plus 1 berlaku untuk dengan NIM akhiran 0. Di Bank Putra. Bank Putra memberikan dua opsi, yaitu bunga tetap dan bunga berubah tiap tahun. Jika bunga tetap maka 6,35% per tahun, dan jika bunga berubah maka bunga akan bernilai minimal 4,5% hingga maksimal 8%. Gunakan simulasi untuk mengetahui metode bunga apa yang memberikan nilai maksimum pada 20 tahun yang akan datang, dan bagaimana jika dikenakan pajak 20% per tahunnya. Oke, langsung saja kita menuju aplikasi PowerSim. Ya, pertama-tama kita akan menuju pada tools creating a level. Kita klik satu kali, kita buat di sini terlalu besar. Kita pindahkan sedikit untuk mempermudah ya jaraknya nanti. Langsung saja kita ganti namanya menjadi saldo deposito. Oke, kita lihat lagi soalnya. Karena di sini ada 3 konstanta, maka kita langsung saja menuju menu creating a constant. Ya, pertama kita buat di sini saja, kita ganti namanya menjadi deposito awal. Kita lihat ada konstanta apa lagi, yaitu persentase bunga per tahun dan persentase pajak. Kita klik lagi, ya kita buat di sini untuk mempermudah. Kita ganti namanya, klik satu kali, persentase bunga per tahun, dan kita tambah lagi satu di sini. Dengan nama persentase pajak. Kita klik satu kali, persentase pajak. Oke. Di sini ada persentase bunga bank, di mana kita membutuhkan persamaan perkalian, dan persamaan tersebut masuk ke dalam bunga bank, di mana bunga bank bersifat menambah. Menambah berarti kita akan membuat bunga bank sebagai flow in. Di sini kita menuju tool ini, flow with rate. Kita klik satu kali, kita buat. Ya, langsung saja kita arahkan. Ya, langsung saja kita beri nama, yaitu bunga bank. Oke. Nah, karena di sini masih tanda tanya, untuk menghilangkan tanda tanya ini berarti
jika ini masih tanda tanya, ini belum ada definisi. Kolom pada definisi ini belum terisi. Oleh karena itu, untuk mengisi definisi ini kita cukup mengklik 2 kali, lalu kita tulis definisinya. Pada deposito awal tadi sudah, kita lihat lagi. Pada deposito awal itu ada 100 juta rupiah dikali NIM akhir. Karena NIM akhiran saya 3, maka ini akan dikali 3. Jadi 100 juta dikali 3 yaitu 300 juta. Oh, mohon maaf. Nanti tadi di sini apa ya? Deposito awal. Oke. Klik 2 kali definisi. 300 dikali 3 berarti 300 juta. Oke. Kita klik apply lalu oke. Ya, pada persentase bunga per tahun klik 2 kali, kita tulis definisinya tadi. Persentase bunga per tahun menunjukkan angka 6,35% per tahun. Berarti ini menjadi kita belum klik ya, di sini tadi persentase bunga per tahun. Kali kita isi definisinya 6,35%, berarti didesimalkan menjadi 0,0635. Kita klik apply lalu oke. Di sini ada persentase pajak, klik 2 kali, kita lihat persentase pajaknya dikenakan pada angka 20%. Kita desimalkan menjadi 0,2. Kita klik apply lalu oke. Ya, selanjutnya apabila sudah seperti ini, karena deposito awal terhubung dengan saldo deposito, maka kita menggunakan tool link untuk menghubungkannya. Kita klik pertama kita klik 1 kali pada tool link, lalu kita hubungkan dengan cara ini harus berada dalam konstanta. Kita klik 1 kali, lalu tahan, dan kita klik sampai pada saldo deposito. Selanjutnya yang terhubung lagi persentase bunga per tahun ini terhubung dengan bunga bank. Kita klik link lagi, sama caranya, lalu kita hubungkan dengan bunga bank ya. Nah, apabila masih terdapat tanda seperti ini atau tanda pagar ini, berarti belum terhubung. Cara menghubungkannya seperti apa? Begini caranya. Kita akan klik 2 kali pada saldo deposito ya, tampilan seperti ini. Kita klik 2 kali lagi pada deposito awal, kita apply lalu oke, maka tanda akan hilang. Begitu juga atau demikian juga pada persentase bunga per tahun dan bunga bank ini. Kita klik 2 kali pada bunga bank, kita klik 2 kali pada ini persentase bunga per tahun yang ada pada definisi di sini. Klik 2 kali, apply lalu oke. Selanjutnya juga kita harus membuat flow out. Flow out itu berupa pajak. Kita akan kembali menggunakan tool ini ya, tool ini cukup klik 1 kali, lalu kita harus
saldo deposito itu terhubung dengan bunga bank. Maka kita hubungkan kembali dengan tooling. Ya, kita hubungkan. Nah, sini klik 2 kali. Kita akan mengalihkan persentase bunga per tahun dengan saldo deposito. Oke, tinggal klik apply lalu oke, maka tanda sudah tidak ada. Lalu selanjutnya bunga bank terhubung juga dengan pajak. Oh, ini dulu terlebih dahulu persentase pajak ini terhubung dengan pajak. Maka kita kembali pada tooling. Ya, kita hubungkan. Lalu oke. Ya, karena bunga bank terhubung dengan pajak, maka kita akan menghubungkan bunga bank dengan pajak. Lagi menggunakan tooling dengan cara yang sama. Sini kita kalikan persentase pajak dengan bunga bank. Menambahkan bintang, apply lalu oke. Ya, ini merupakan gambaran dari simulasi yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya apabila ingin mengganti warna, tinggal klik 2 kali lalu kita ke menu fill, tinggal pilih color, sini ada merah ya, baik. Orange sama, begitu juga sama semuanya. Fill, color, apply lalu oke. Untuk warna sesuai selera ya, kita pilih musik bawah, kita pilih color, baik oke. Fill lagi, baik oke. Ini terakhir, fill lagi, dan saya akan menggunakan warna ya biru. Oke ya, apabila ini semua sudah saling terhubung, maka kita perlu mencari saldo deposit akhir selama 20 tahun ke depan dengan menggunakan timetable. Timetable terdapat pada menu diagram. Nah, ya ini dia timetable. Kita buat tabelnya. Ya, ini dia timetable. Lalu apabila sudah membuat timetable ini, jika ingin memasukkan semua yang ada di sini, apabila kita sudah mendapatkan semua ini saling terhubung, maka kita perlu untuk mencari saldo deposit akhir selama 20 tahun ke depan dengan menggunakan timetable. Timetable terdapat pada menu diagram. Ini dia diagram timetable. Kita buat tabelnya.
sini sudah terurut. Apabila belum terurut, maka kita pergi ke menu simulation. Lalu pilih simulation setting dan mengatur dari tahun berapa menuju tahun berapa, dan tak lupa kita pergi ke report. Di sini pada dasarnya di sini ada checklist, maka kita hilangkan checklistnya lalu mengganti minor dan majornya 1 dan 1, lalu klik apply lalu oke. Nah, setelah seperti ini, jika kita ingin memasukkan semua yang ada di sini ke dalam tabel, itu caranya sangat gampang. Kita tinggal menyeret ini, kita seret deposito awal dari tabel, maka akan muncul sendiri. Kita seret persentase bunga, kita seret persentase pajak, kita seret bunga bank, bunga pajak, dan saldo deposito. Apabila masih terlihat tanda pagar seperti ini, maka kita bisa menggeser saja agar terlihat angkanya. Ini juga demikian, tinggal digeser saja. Ya. Untuk mensimulasikan apa yang telah kita buat, maka kita pergi ke menu simulasi dan tinggal klik play. Maka di sini sudah tersimulasi. Ya, di sini sudah tersimulasi. Ya, apabila masalah pada opsi bunga tetap sudah terselesaikan, kita sudah mendapatkan hasilnya atau sudah mendapatkan simulasinya, maka kita akan beralih pada opsi bunga berubah atau opsi kedua. Yang ini kita langsung saja kita blok dulu semua. Ya, lalu kita di sini kita ganti dulu namanya agar kita memudahkan kita nanti untuk membedakan. Wah. Ganti namanya sama seperti tadi, tinggal diklik satu kali saja pada kolom nama. Persentase. Oke. Ya, ini dia tampilannya. Karena pada opsi kedua ini bunganya berubah yang dari nilai minimal 4,5 hingga maksimal 8%, maka kita akan mengganti persentase bunga per tahun di sini dengan mengklik 2 kali lalu menghapus ini dan kita pergi ke menu fungsi ini, kita pilih fungsi random. Ya, random. Kita tuliskan
10% hingga maksimalnya 8%. Jadi kita desimalkan 0,045 dan maksimalnya menjadi 0,08. Kita klik OK, apply, lalu OK. Oh, kita lupa di sini advance-nya harus kita ganti dari menu konstan menjadi auxiliary ya, agar ini tidak menjadi konstan lagi. Kita apply lalu OK. Maka di sini akan berubah bentuknya. Selanjutnya kita akan membuat timetable lagi seperti apa yang ada pada di atasnya. Caranya sama seperti tadi. Timetable, lalu buat timetable-nya. Ya, pilihan tahunnya sudah ada. Di sini kita tinggal menyeret-nyeret saja sama seperti yang tadi. Lalu setelah ini kita pergi ke simulasi dan simulasinya. Ya, di sini kita lihat ada perbedaan pada tabel yang di atas dan yang di bawah. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan membuat grafik. Grafik, kita pergi ke menu, kita pergi ke tools ini, lalu tinggal dibuat saja ini. Pergi ke tools yang ini, kita tinggal buat. Untuk memasukkan ini kita tinggal blok saja, kita tinggal blok lalu menyeret ini tadi, tinggal diseret ya, seperti ini hasilnya. Demikian juga dengan yang di bawah, kita buat terlebih dahulu grafiknya. Seret. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan dari simulasi yang ada pada soal nomor 1. Terlihat di sini berjalan dengan konstan, dan di sini tidak konstan ya, ada naik ada turunnya.
Ya, soal 1 telah selesai. Kita akan lanjut pada soal 2. Ya, kita menuju soal kedua. Pada soal kedua ini, bunyi soalnya, terdapat 2 pekerja yaitu Wiko dan Lika pada perusahaan perakitan kursi. Tiap bulannya mereka mendapatkan tugas untuk merakit 2 NIM akhir plus 40 kursi. Jadi NIM akhir saya, 2 NIM akhir saya itu 13, 1 dan 3, maka 13 tambah 40 kursi, jadinya 53. Pekerja Lika tiap bulannya berhasil menyelesaikan 29 plus 13 sampai 38 plus 13 lagi 2 NIM akhir saya kursi. Di sisi lain, Wiko mampu merakit 32 plus 2 NIM akhir saya 13 sampai 35 plus 2 NIM akhir kursi. Anda sebagai seorang manajer ingin melakukan pemecatan kepada pekerja yang merakit lebih sedikit. Gunakan simulasi untuk menghitung jumlah hasil kursi yang dibuat selama 24 bulan masing-masing pekerja. Oke. Langsung saja menuju pada tools level. Kita buat terlalu besar. Ya, tool level. Kita langsung ganti nama. Klik 2 kali. Sama seperti cara pada soal nomor 1 tadi, kita namakan di sini kursi Lika. Ya, pada kursi Lika ini pada ini ada terdapat apa-apa nih, lanjut ya. Kita langsung saja jawab soal nomor 2 ini. Jadi yang pertama itu kita pergi ke tool level. Kita buat level ya. Langsung kita mengganti. Kita akan mengganti namanya menjadi kursi Lika. Di sini saya menggunakan konstan untuk mendefinisikan modal kursi Lika. Selanjutnya, karena Lika merakit kursi, maka akan menambah jumlah produksi kursi. Berarti kita ini menjadikan flow in. Langsung saja kita langsung ganti namanya. Ganti namanya menjadi perakitan kursi Lika. Oke. Selanjutnya di sini ada produksi kursi Lika. Saya akan menggunakan tool auxiliary di sini. Karena di sini dapat berubah nantinya. Di sini kita tulis produksi kursi Lika. Nah, sekarang kita hubungkan. Sebelum kita hubungkan, kita definisikan dulu. Kita definisikan dulu.
Karena masih ada tanda tanya, maka kita akan mendefinisikan terlebih dahulu. Ini karena model kursi lika itu tidak ada, maka kita anggap saja sebagai nol. Oke, kita anggap saja sebagai nol. Klik apply, lalu oke. Selanjutnya model kursi lika ini kita hubungkan. Kita menggunakan tooling. Kita hubungkan dengan kursi lika. Di sini masih tanda tanya, oleh karena itu kita klik 2 kali di sini, sama seperti cara yang tadi. Apply lalu oke. Nah, di sini kita menuju ini auxiliary. Nah, di sini karena berubah tidak konstan, maka kita menggunakan fungsi random. Fungsi random dengan minimal, kita kembali lagi pada soal, dengan minimal kursi lika yaitu 29 plus 2 nim akhir plus 2 nim akhir. 29 ditambah 13 berarti 42. Dan maksimalnya sampai 38 plus 2 nim akhir. 38 ditambah 13 51. Maksimalnya itu 51. Nah, kita klik oke. Nah, karena hasilnya di sini masih pecahan masih desimal, jika kita ingin untuk agar tidak desimal itu, maka kita tambahkan fungsi round. Ya, di sini sudah terlihat hasilnya tidak desimal lagi, maka kita apply lalu oke di sini. Nah, setelah ini kita hubungkan antara ini dengan rakitan kursi. Iya. Di sini kita ganti dulu namanya menjadi produksi kursi lika. Mohon maaf, lupa mengganti nama. Nah, di sini masih terdapat tanda tanya. Kita klik 2 kali lalu apply dan oke. Maka ini sudah tinggal kita beri warna saja. Pilih warna sesuai selera. Apabila ini sudah untuk simulasi, marilah kita membuat timetable-nya untuk menghitung jumlah kursi selama 24 bulan ke depan yang dihasilkan oleh lika. Kita menuju diagram timetable, kita buat di sini. Ya,
sini masih tahun kan. Kita klik 2 kali. Di sini kita ganti, kita timetable yang kita ganti menjadi bulan. Klik apply lalu oke. Ya, sudah terganti dan ini masih lompak-lompak ya, tidak urut. Oleh karena itu kita pergi ke menu simulation, lalu simulation setting. Di sini kita mengatur waktunya dari bulan pertama. Kita mengatur waktunya dari bulan pertama sampai dengan bulan ke 24. Lupa kita pergi ke report, dari kita unchecklist. Ini kita ganti dengan 1, sama yang ini juga diganti dengan 1, lalu kita apply. Oke, ya maka sudah terbentuk ini. Untuk memindahkan ini menuju tabel itu kita seperti tadi, kita tinggal seret saja. Ini kita seret, ini juga kita seret, kemudian ini kita seret saja. Ya, ini dia. Untuk melihat hasilnya itu kita seperti tadi, simulation lalu play all. Maka hasil produksi kursi Lika di sini sudah kita dapatkan. Sudah dapatkan selama 24 bulan. Ya, selanjutnya kita akan beralih pada Wiko. Ini kita sama seperti cara yang pertama tadi. Ini kita copy saja lalu paste, kita masukkan ke bawah. Ya, kita ganti namanya ya. Nama Lika menjadi Wiko. Ganti menjadi Wiko. Oke. Ya, di sini jangan lupa kita mengganti nantinya definisi yang ada pada produksi kursi Wiko ini, karena di sini masih menggunakan produksi kursi yang pada Lika tadi. Kita kembali baca soalnya. Di sisi lain, Wiko mampu merakit 32 plus 2 nem akhir, berarti 32 ditambah 13 jadinya 45, sampai 35 plus 2 nem akhir 13 berarti 48. Di sini ada 45 dan di sini 48.
ketiga yang sekiranya saya akan pecat adalah Wika karena Wiko karena menghasilkan produksi kursi yang lebih sedikit dibandingkan Dika. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Harap dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.